akhirnya sangat penting bagi kita, mengingat usia kita juga sudah Senja. akhirat. Senja. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya silakan kepada Pak Kusbel untuk menyampaikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Bapak-bapak jamaah silaturahim, pensiunan pertanian dan sekitarnya, maksudnya yang terkait dan ikut bergabung dalam kajian bulanan ini, wabil khusus Habibul Bait Bapak Pomo. Kita doakan mudah-mudahan cepat beliau pulih. Amin. Seperti sebelum sakit. Amin. Bahkan bisa lebih sehat lagi. Semuanya yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tema yang diminta oleh Bapak Pengurus, khususnya Pak Liza dan Pak Yulizar. Ya, walaupun sifatnya pilihan, ya, tapi itu merupakan arahan yang tentu disesuaikan dengan kondisi jamaah, ya, bekal menuju akhirat. Kalau kemarin meraih husnul khotimah, jadi dua tema ini hakikatnya sama. Meraih husnul khotimah itu muatannya juga menyiapkan bekal ke akhirat. Tetapi titik tekannya bagaimana supaya kita, ya, bisa mempertahankan hidayah Allah itu sampai ke ujung, jangan putus di jalan. Ya. Yang di situ yang berperan penting adalah kesabaran, keteguhan, kejelian, dan selain daripada usaha juga doa. Sudah kita bahas kemarin. Maka pada kesempatan ini, tema ini lebih menekankan kepada bagaimana secara singkat dan secara garis besar suasana akhirat, ya, yang itu merupakan beberapa tahapan kehidupan kita. Jadi proses kehidupan kita ini sebenarnya panjang. Di dunia ini kata Allah, nanti wa yauma yahsyuruhum, ketika manusia kami kumpulkan. Jadi setelah manusia semuanya wafat, dibangkitkan dan semuanya juga terkejut, orang-orang yang beriman akan segera sadar, oh ini yang dijanjikan Allah itu. Lalu semua akan digiring ke suatu tempat, itulah yang disebut dengan mahsyar. Kata Nabi, pada yaumul mahsyar itu, ya, masanya secara keseluruhan 50.000 tahun. Masya Allah, 50.000 tahun. Kalau orang di dunia hidup 100 tahun itu, sebagian ada yang sudah bosan hidup, kalau kondisinya nggak nyaman, ya kan? Bahkan yang belum sampai segitu juga ada yang gantung diri, nggak sanggup menghadapi persoalan. Yang senang juga sudah bosan dengan kesenangan. Apa makan enak, ya ada batasnya. Apa yang paling enak di dunia ini? Ya, kalau yang hobi traveling, kalau semua sudah dikunjungi mau apa? Ya. Saya dulu Pak suka ke pinggir laut ngajak istri, terutama waktu pengantin baru. Kemudian setelah punya anak satu, ajak jalan-jalan, hiburan. Ya, walaupun sifatnya nyenengin istri. Sekarang saya tinggal di Lempasing, selama tinggal di Lempasing bisa dihitung berapa kali saya ke pantai. Karena sudah rasanya lingkungan sendiri. Jadi kalau sudah kita kunjungi, termasuk orang yang sudah bolak-balik umroh, rasanya Makkah itu sudah daerah sendiri.
kecuali orang yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari akhirat. Maka ya, mana hal-hal yang akan bermanfaat untuk akhirat itu tidak akan membosankan, karena tujuannya adalah untuk akhirat. Maka di dunia ini, yang kata Allah, ketika manusia nanti dikumpulkan di yaumul mahsyar, lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Teringat oleh mereka bagaimana mereka hidup di dunia ini rasanya cuma sebahagian dari siang. Di dalam surat An-Nazi'at Allah sebutkan lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Mereka tidak tinggal di dunia ini rasanya kecuali seperti sejenak di antara waktu sore atau sejenak di waktu pagi, waktu duha. Nah, hadirin yang berbahagia, singkat betul dunia ini. Nah, itu sudah mulai kita rasakan ketika kita di dunia setelah umur kita tua. Itu bapak-bapak yang sudah di atas 60, apalagi sudah 70. Ya. Sudah banyak ini, termasuk Pak Yunizar insyaallah. Rasanya baru kemarin sudah 70 saya. Ada jemaah kita yang sholatnya sudah duduk. Sekarang sudah meninggal. Jamaah Masjid Al-Mujahidin, Ustaz sini dulu. Habis sholat saya mau pulang, Pak Ustaz sini. Perasaan ini bermanfaat gak buat saya? Apa Pak? Rasanya katanya banyak betul nikmat Allah untuk saya. Banyak betul nikmat Allah untuk saya. Saya dulu berangkat dari Pulau Pisang, di orang-orang Krui, dengan modal seadanya. Untuk menetap bangun rumah nggak bisa, modal usaha nggak bisa, tapi sekedarnya, tapi dengan tekad saya akhirnya bisa hidup. Dan saya akhirnya Allah beri kesempatan bisa usaha, buka panglong. Itu rumah saya itu Ustaz, nggak terbayang saya kok saya bisa punya rumah gedung macam itu. Rumahnya pas di depan rumah ya mantan Bupati Lampung Utara 2 periode, Bapak Hairi Pasang. Ya, rumah itu Pak, kalau saya pandang-pandang, alangkah besarnya nikmat Allah, bukan kemampuan saya itu. Itu Pak, tanda syukur kepada Allah. Apa yang Bapak sudah punya untuk mendekatkan diri kepada Allah jangan hilang, sebagai tanda syukur kepada Allah. Nangis dia. Dia nggak pernah tinggal sholat jamaah walaupun duduk bersama jamaah lain. Duduk di masjid itu di kursi, ya. Dia sholat jamaah. Ya. Saya takut repotin anak, saya nggak usah diantar. Walaupun sampai ke masjid kadang-kadang pegangan. Ya. Jadi tekadnya luar biasa. Kecuali sakit menjelang ajal dan dimudahkan wafatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang semacam itu rasanya baru kemarin dia meninggalkan kampung, sekarang sudah harta Allah berikan begitu banyak. Tidak terbayang oleh dia usahanya, kemampuan dia, karena memang sebenarnya apa yang kita miliki betul-betul pemberi dari Allah. Dan itu yang ditanamkan tetap kepada setiap muslim, harus diucapkan setiap saat dia tinggalkan rumah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah, aku serahkan diri kepadamu, tidak ada daya upaya kecuali dengan Engkau ya Allah. Maka bapak-bapak yang telah Allah berikan nikmat yang besar, kita yang telah diberi nikmat yang besar, dari kecil, dari lahir sampai tua ini nggak makan tiap hari, seluruh kebutuhan dicukupi. Entah dari mana itu. Kalau waktu muda mungkin dari orang tua, setelah tua ya rasanya hasil usaha, tapi kalau Allah nggak izinkan ya, tidak akan kita miliki. Terasa semuanya nikmat Allah. Maka salah satu di antara perkara yang akan sangat berarti di hadapan Allah di akhirat nanti adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur yang sesungguhnya itu adalah dengan ibadah kepada Allah. Ciri syukur yang pertama, merasa apa yang dimiliki dari Allah. Yang kedua, ya, mengucapkan
ya, pernyataan bahwa ini betul-betul dari Allah dengan menyebut alhamdulillah. Rasul kalau ada satu nikmat yang sangat penting yang baginya ini berarti, maka dia sujud syukur. Dan tanda syukur yang paling besar adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua, semakin sempit kesempatan, tapi juga tentunya ya, idealnya lebih semakin besar semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada cita-cita yang sifatnya masih bisa diraih dengan jangka panjang seperti anak-anak muda ingin jadi pengusaha, ya, mungkin punya cita-cita ingin jadi anggota dewan, bahkan ada yang cita-cita ingin jadi presiden. Kita sudah tua ini, cita-cita yang terbaik adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rupanya rata-rata para sahabat Rasul itu berpikirnya apa yang Allah diberikan itu digunakan untuk mencari ya tempat yang tertinggi dengan semangat sebagaimana orang-orang yang mencalonkan diri jadi anggota dewan berusaha bagaimana supaya jadi. Maka pada semangat itu ya dimiliki oleh orang ingin menjadi yang tertinggi di akhirat. Kita sebenarnya punya jalan. Ada yang dengan sedekah dan infak, ada yang dengan zikir, ada yang dengan banyak baca Al-Quran. Kemarin kita sudah bahas bahwa di antara ya usaha untuk mendapatkan husnul khotimah adalah dengan ibadah. Harus ada ibadah-ibadah andalan selain daripada yang wajib. Kalau yang wajib itu sudah nggak bisa ditinggalkan. Ya. Insya Allah nggak ada kamusnya seorang muslim yang baik ya tidak memperhatikan sholat, puasa Ramadan, zakat itu nggak bisa ditawar. Tapi untuk kedudukan yang tinggi dia harus punya lebih. Kan? Di antara yang harus diandalkan dia mulai tilawah Al-Quran dan sebagainya. Selain dari itu juga datang kepada Allah dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih. Sebab kita kadang-kadang masih melihat ya, tampilannya baik atau kelihatan dari satu sisi baik, tapi di sisi lain dia juga berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat jojong, korupsi jojong. Ya Pak ya. Banyak muslim-muslim yang masih ini bahkan kadang-kadang ikut ceramah ketika mendapatkan amanah gak kuat. Maka ya kadang-kadang juga orang yang sudah menjaga masih kepleset. Ya. Kita pernah membaca cerita Nabi Yusuf. Ya, dia seorang nabi. Ya. Ini kalau urusan wanita, ada yang urusan harta. Ya. Yang urusan harta seperti yang dikatakan Pak Saifullah tadi. Saya pernah ditanya oleh anak saya. Kebetulan dia bendahara di statistik. Habib, kalau ada yang begini gimana ya? Tapi ini nggak ada di dalam anggaran. Anggaran yang diusulkan dalam catatan ini untuk itu nggak ada, tapi pimpinan dulu. Nah, saya senang banget, setengah nangis saya. Berarti dia takut dengan dosa, takut dengan salah. Ya, ditimbang-timbang saja, jangan sampai kamu salah, terutama takutlah salah kepada Allah. Dan kamu ini sudah dalam keadaan baik, pertahankan ini sampai kamu selesai menjalankan tugas sebagai bendahara. Jangan sampai sepeser pun yang bukan hak kita dibawa pulang. Ya didoain gitu. Dia bilang begitu. Bersyukur saya. Ya, tapi apakah dia terus begitu? Hanya kadang-kadang orang itu kalau berdoanya cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Kalau sudah miliar, nah apalagi posisinya sebagai orang yang menentukan banyak pihak se-Indonesia, dia anggota Dewan Pusat umpamanya, untuk membuat sebuah ketentuan undang-undang untuk kepentingan pihak tertentu. Ini bukan hitungan ya jutaan lagi, bukan miliar, tapi triliun. Karena sponsornya bukan pribadi, tapi kelompok, bahkan mungkin negara. Tergoda dia. Orang-orang yang beriman, innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kekuatan, kekuasaan, kebesaran itu hanya di tangan Allah. Gak ada guna kalau kita mendapatkan karunia besar. Menurut kita itu karunia, juga Allah yang memberi. Tapi untuk itu ujian.
Ya, hanya Allah cabut iman dari kita, tidak ada guna. Ya. Nah hadirin yang berbahagia, ujian semacam itu ada kalanya kita berleset, ya. Dan Nabi juga memaklumi umatnya ini banyak dosa. Ya. Kemarin disebut-sebut oleh Pak Musawir ya. Ya. Di masa pensiun ini, ya, kita banyak-banyak istighfar kata beliau. Kalau dulu pernah bikin LPG begini begitu dan sebagainya, ya. Allah memberikan kabar gembira kepada kita yang mungkin pernah berdosa dari lisan kita, dari tangan kita, dari mata kita. Allah menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Begitu kita teringat kita ini belum tentu bersih, cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ampun itu atau minta ampun itu, istighfar itu disertai dengan yang lain. Apa itu? Yang kedua, meninggalkan perbuatan yang salah. Yang ketiga, mengganti dengan amal yang baik. Tiga ini syarat taubat. Innallaha tawwabur rahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Orang-orang yang taubat kemudian memperbaiki diri, meninggalkan maksiatnya, maka Allah pasti menerima taubat. Innallaha tawwabur rahim. Dan Allah menyebutkan, setelah orang diampuni datang kepada Allah dalam keadaan bersih, pasti bagi mereka surga. Maka kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah datang kepada Allah, ya, kepada keampunan Allah. Ini sebenarnya bukan minta ampun saja, keampunan. Artinya datanglah kepada Allah dalam, atau datangilah kondisi di mana Allah mengampuni kamu, yaitu bersihkanlah dirimu. Dengan apa? Dengan takwa, ya, istighfar atau taubat dan beramal soleh. Wajadna, dan bagimu pasti surga. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya meliputi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, ya, saya sebutkan tadi bahwa tema kita ini tidak jauh dari apa yang kita sampaikan kemarin, hanya beda titik tekannya. Maka kalau dalam menyiapkan diri menghadapi akhirat, kemarin kita sebutkan dalam mendapatkan husnul khotimah, kita berusaha untuk punya amal-amal yang kita andalkan selain yang wajib. Maka kita juga harus mengetahui bagaimana pelaksanaannya dengan baik. Di antaranya yang kita sebut adalah qiyamul lail. Ada di antara jamaah yang ketika kita bahas qiyamul lail, Ustaz, saya nggak pernah sholat malam. Kenapa? Nggak hafal niatnya. Niat itu nggak perlu dihafal. Niat itu sebenarnya keikhlasan dalam hati. Nah, ini yang salah orang-orang. Nabi tidak pernah melafalkan niat. Terus kalau orang melafazkan niat itu gimana, Ustaz? Ya nggak apa-apa lah. Ya, yang penting dia tidak mewajibkan. Karena alasannya orang yang melafazkan niat itu supaya yang membimbing hatinya, tidak berpikir untuk yang lain. Tapi sebenarnya yang paling penting bahwa dia ikhlas karena Allah. Insya Allah kalau orang bangun malam tidak ada yang dipameri, nggak ada. Ya, kecuali kalau dia bangun malam, istrinya dibangunkan, suruh shooting, ya. Nah, nanti di share di status nih lagi sholat malam. Nah, itu lain. Kalau enggak cerita dengan tetangga, oh tadi malam dingin bener ya. Dingin bener. Padahal hujannya sudah berhenti dari jam 10, saya bangun jam 2 itu dingin bener. Terus kenapa dingin? Saya wudhu. Terus saya sholat malam. Nah, jangan-jangan ini bisa mengurangi pahala. Biarlah Allah saja yang tahu kita qiyamul lail, ya. Dan Rasulullah SAW menjadikan ibadah ini untuk bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah pernah mengatakan, la tas'al an husnihi wa tulihi. Jangan tanya tentang bagusnya bacaan Rasul dan panjangnya bacaan beliau. Beliau pernah membaca surat Al-Baqarah, ya, dalam sholatnya, kemudian terus surat
An-Nisa, lalu Ali Imran. Jadi terbalik ini. Mestinya Ali Imran dulu baru An-Nisa, tapi beliau baca Al-Baqarah, An-Nisa, terus Ali Imran. Ini yang menjadi dalil bahwa urut itu lebih afdal, tidak urut juga boleh. Kan kadang-kadang kita salat Allahu Akbar lupa urutan. Kalau dituntut harus urut, berarti kita harus hafal urutan ayat. Ya, sebagian kita hafal. Kuliah idza jaa tabat yada qul huwallahu falaq anas. Tapi kalau sudah ke atas sabihis, ya. Sabihis sama at-tariq duluan mana ya? Nah, baca aja lah. Tidak apa-apa, ini contoh dari Rasul. Rasul baca surat Al-Baqarah, baca surat An-Nisa, kemudian baru Ali Imran. Ya. Nah, entah dibagi berapa rakaat, tapi ya itu ada hadis begitu yang Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabi menjelaskan ini gambaran betapa panjangnya salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau Allah menyatakan Inna rabbaka wa ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsanil lail. Sesungguhnya Tuhanmu tahu bahwa engkau wahai Muhammad menegakkan malam itu 2/3 malam. Thulutsanil lail, wa nisfahu atau setengah malam. Wa thulutsahu kadang sepertiga malam. Walladzina ma'a, begitu juga sahabat-sahabat. Kebiasaan para sahabat sepertiga malam. Kalau malam itu semuanya taruhlah kita anggap 10 jam saja malam hari itu, 3 jam minimal. Kita bisa sholat 1 jam aja rasanya udah panjang. Ya, ya. Maka sholat malam jangan sampai tinggal. Ya, apalagi yang sudah di atas 40 tahun, lebih apalagi di atas 50, ya, itu harus melawan semua halangan. Kalau tidak akan berat bebannya untuk memulai dan membiasakan. Tapi yang sudah biasa dari muda rasanya nyesel kalau nggak salat malam. Ada yang hilang. Ya mulai. Bagi orang yang merintis dan masih tertinggal susah untuk memulainya, nggak usah tunggu bangun malam. Sebelum tidur salat dulu. Kata Nabi, janganlah kamu seperti si fulan. Suatu saat dia salat malam, lain waktu dia tinggalkan. Artinya Rasul sangat berharap umatnya ini mendekatkan diri kepada Allah yang diantaranya melalui qiyamul lail. Jangan sampai tinggal, walaupun sholatnya di awal malam, daripada gak bangun. Sudah niat 2 kali pengajian, sudah pengen sholat malam, tapi gak bangun. Bangunnya subuh terus, ya sudah sebelum tidur. Kami juga ada kawan Pak, ya. Dia memang takut ketinggalan sholat malam karena nonton bola. Dia ke masjid, dia sholat sebelum tidur. Sholat dulu dia. Sholat apa Pak? Iya, takut saya nggak kebangun malam. Habis nonton bola. Nah, hadirin yang berbahagia. Qiyamul lail. Kemudian tilawah Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kamu tuntunan dari Tuhan, Al-Qur'an. Ya. Mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fi sudur, dan obat bagi apa yang ada dalam hati. Quran ini penyakit. Kalau orang bunda sedih, punya persoalan, susah tidur, coba baca Al-Quran. Kalau itu persoalan hati, maka kata Allah, syifaa'un lima fis sudur. Dia obat untuk hati. Orang yang hatinya gersang itu jauh dari Al-Quran. Bahkan kalau kita perhatikan Al-Quran di mana dimasyarakatkan, maka berkah Allah turun di situ. Ya. Al-Quran turun di Mekah. Mekah menjadi negeri yang sangat istimewa di seluruh dunia. Begitu juga di Madinah. Para sahabat adalah generasi yang berinteraksi dengan Al-Quran sejak membacanya, memahaminya, yang mempelajarinya dan mengamalkannya. Maka para sahabat generasi yang terbaik. Begitu juga orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, yang ingin dekat dengan Al-Quran dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka jangan
jangan sampai satu hari kita lewatkan tanpa Al-Quran. Untungnya ada sholat, setiap sholat kita baca Al-Quran. Tapi sayangnya selalu pilih yang pendek-pendek sebagian orang. Dulu waktu muda hafal juz aman, waktu ngaji disuruh setoran hafalan, hafal surat-surat panjang, surat-surat sedang. Ya. Dari abasa wa tawalla, ya. Ila sama umpamaran, ila samsu kuwiran, wa yulul munafiqin, hafal semua. Tapi karena yang diulang-ulang terus, yang murojaah dari wattini atau dari wailul terus ke bawah, yang lain hilang. Kalau nggak dimurajaah hilang. Anak saya di pondok tahfiz, ya, dia selesai setoran hafalan 30 juz. Selesai dari situ dia masih ngajar. Saya coba tes, nggak ada 10 juz yang dia bisa setorkan. Nggak ada 10 juz. Belakangan dia ngajar, sibuk ngajar di mana? Sekarang ngajar di SMP. Padahal ngajarnya masih tahfiz. Saya suruh setoran, nggak mau dia. Saya yakin dia nggak hafal lagi yang 10 juz itu. Mudah hilang. Maka jangan heran bapak-bapak dulu waktu kecil hafal surat-surat yang sedang bisa dibaca, ya, sehingga tahajudnya bisa 1 jam bahkan lebih, ya. Sekarang hilang. Maka solusinya ada tempat di mana kita bisa menggelar Quran yang besar, ya. Ada jamaah tanya, Ustaz, saya nggak banyak hafal Quran tapi pengen panjang sholatnya, boleh nggak saya gelar Al-Quran depan saya? Ya, saya bilang sebagian ulama membolehkan, ya. Tapi kalau kita banyak hafalan lebih baik yang hafal, ya. Lebih baik yang hafal. Bahkan ada yang membolehkan pegang Al-Quran, tapi ini nggak ada contoh zaman Nabi, sehingga sifatnya ijtihadiyah. Yang membolehkan itu karena perintah tadi. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Karena Allah sebutkan di antara malam, ya, Rasul dan para sahabat 2/3, setengah atau sepertiga, maka bacalah Al-Quran yang mudah bagi kamu. Tentu yang hafal yang mudah, ya. Nah, dalilnya karena bacalah, maka baca itu bisa dengan hafalan, bisa juga dengan membaca tulisan, ya. Wallahu alam, itu ijtihad. Maka jamaah itu karena dengar jawaban, masih ada ulama yang berpendapat begitu, dia beli, ya. Lain waktu tanya lagi, Ustaz, dulu itu waktu saya tanya, saya ingin sholat panjang, lagi semangat, tapi tiba-tiba kadang-kadang turun, semangat itu turun, bahkan bangunnya juga pas-pasan, sudah menjelang jam 4 baru bangun. Saya dosa nggak? Enggak dosa, orang nggak sholat aja nggak dosa, tapi kedudukan kita turun, ya. Maka bagaimana mempertahankan semangat itu juga harus diupayakan. Di antaranya memelihara silaturahim. Ini termasuk bahagian daripada memelihara semangat untuk kebaikan. Banyak kumpul dengan orang-orang yang soleh, banyak membaca Al-Quran dan dihayati isinya, ya. Karena Al-Quran ini kalau sudah cerita tentang akhirat biasanya menggugah kita untuk mencari posisi yang tinggi, dan itu adalah, ya, pola pikirnya para sahabat, semangatnya para sahabat. Seperti pernah dipanggil seorang sahabat oleh Rasul, sini, kamu kalau mau minta, mintalah. Lalu dia bilang, dalam hadis itu dia bilang, kalau saya mau minta, minta apa ya? Akhirnya saya minta, saya ingin bersamamu di surga. Nah, itu yang berpikir oleh, ya Rasulullah, saya ingin bersamamu di surga. Kalau di surga bareng Rasul paling tinggi surganya kan. Nah, ini permintaan yang cerdas ya. Allah beri kecerdasan dia, karena dia tidak bersemangat untuk dunia, ya. Mungkin itulah ya karakter dia, sehingga dia banyak menghadiri majelis Rasul. Rasul sayang sama dia, Rasul mau mendoakan dia, tapi dia bilang, saya minta bareng dengan engkau di surga ya Rasul. Terus apalagi yang lain? Ditawari yang lain. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, tidak ada, saya ingin bersama Rasul. Rupanya laki-laki ini kalau nggak ketemu dengan Rasul, sedih dia, ya. Entah dengan berbagai sebab, apakah sakit atau dia tugasnya lama nggak ketemu Rasul, kangennya luar biasa, ya. Jadi ketika Rasul bilang gitu, sampai di akhirat, ya, jangan sampai surganya pisah, saya ingin ketemu Rasul.
Ini mungkin karena cintanya kepada Rasul. Allah berikan hidayah, apa yang harus diminta? Maka Rasul katakan, kalau kau ingin bersamaku di surga, ya, maka bantulah aku, kata Rasul, dengan banyak sujud, banyak sholat. Selain sholat malam, tentu dengan sholat yang lain. Sholat sunat itu diantaranya sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib. Yang paling penting itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ya. 2 rakaat sebelum subuh ini tidak pernah ditinggal oleh Rasul walaupun dalam perjalanan, dalam safar. Kemudian 4 rakaat atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu 10 yang disebut oleh para ulama dengan sunat muakkadah, sunat yang penting. Barang siapa yang mendawamkan sholat rawatib 10 rakaat, dibangunkan baginya rumah di surga. Ini menunjukkan kemuliaan sholat itu. Selain itu juga sholat duha dan lain-lain. Nanti antara amal yang bisa kita andalkan yaitu banyak melakukan sholat, terutama qiyamul lail. 2 sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasul di antara sholat-sholat sunat yaitu qiyamul lail atau sholat witir. Dalam hadisnya disebut sholat witir, yang dimaksud adalah sholat malam. Kemudian yang kedua adalah qobliyah subuh atau sholat fajar. Hadirin yang berbahagia, tadi kita sebutkan yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Kalau yang baca orang lain kita dengar gimana Ustaz? Sekarang sudah pakai headset, ya, disetel sambil jalan sudah bisa. Barangkali beda, kecuali kita bisa perhatikan penuh, apalagi menghafalnya, ya. Tapi intinya bahwa kalau seorang membaca Al-Quran, ya, walaupun melalui pendengaran pasti ada manfaatnya. Soal persisnya bagaimana, wallahu a'lam. Kemudian selain itu tadi juga kita sebutkan infak dan sedekah. Allah sebutkan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, berusahalah segera kepada keampunan Allah dan menuju surga yang luasnya meliputi langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang ciri-cirinya antara lain adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sakit, wal qazimina al-ghaiz, menahan diri dari marah, wal 'afina 'anil nas, mudah memaafkan orang. Maafkan orang ini sulit, Pak. Orang kalau ya, ada 3 tipe orang. Yang pertama cepat marah tapi cepat hilang, masih mending. Ada yang cepat marah lama sekali hilang, ini yang paling jelek. Cepat marah nggak hilang-hilang. Nah, sebelum sujud dia di kaki saya, enggak saya maafin. Padahal Allah perintah wal 'afina 'anil nas. Yang ketiga, orang yang lambat marah. Tapi kalau udah marah lama juga, masih mending lambat marah. Tapi yang terbaik adalah dia nggak gampang marah. Tapi begitu marah cepat hilang. Dia ingat kepada Allah, alhamdulillah saya tidak seperti dia. Kalau salahnya kelewatan. Kalau salah biasa, alhamdulillah saya juga sudah salah. Nah, hadirin yang berbahagia, memaafkan, menolong orang, bersilaturahmi dengan baik, bahkan senyum-senyum kita kepada kawan-kawan kita, itu merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang berbahagia, ya, wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang punya amal andalan selain yang wajib itu dipelihara, status mereka adalah muhsin. Orang muhsin ini kalau dikasih sama tetangga, ada baru pindah datang, ya, syukuran satu keluarga saja, potong ayam 2, pahanya diantar ke kita. Sebagai orang muhsin, dia berpikir besok saya harus balas apa, harus lebih dari ini. Itu muhsin, ya. Ya, gak bisa orang baik, dia akan lebih baik dari ini. Maka orang yang muhsin berkaitan dengan upaya pendekatan diri kepada Allah, gak bisa dengar orang, itu rajin tanya, saya harus lebih banyak. Itu banyak orang, saya harus banyak sedekah. Ya, orang itu rajin di masjid, saya harus duluan. Dan ini yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita Allah beri semangat untuk berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari posisi yang terbaik
di sisi Allah. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya, yang ketika itu di akhirat dan khususnya di padang mahsyar kita akan merasa dunia ini hanya kita lewati sejenak saja, sebagian pagi atau petang. Mudah-mudahan Allah tolong kita dan memudahkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita di sisinya di akhirat nanti di tempat yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun sudah saya tutup dengan salam, kalau ada 1-2 pertanyaan boleh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan alhamdulillah Ustaz. Jadi ketika ada semacam anjuran ketika sujud, banyak berdoa ketika sujud. Nah, soalnya kan kita ini kan tidak semua bahasa Arab atau bahasa Al-Quran itu kita hafal. Apakah dalam sujud itu kita boleh menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia atau bahasa apapun yang hanya di dalam hati? Ya, Saya kira demikian. Terima kasih. ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambut doa ketika sujud ini ada beberapa pendapat ulama. Ada yang membolehkan dengan bahasa kita, dan itu menjadi pengecualian. Ya, walaupun ada hadis lain, sholat itu adalah tuntunan bacaan yang sudah ada tuntunannya. Maka hadis yang mengatakan sedekat-dekat seorang hamba adalah ketika dia sujud. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fajtahidu fihi du'a. Di hadis lain, fa'akthiru fihi du'a. Banyak-banyaklah berdoa ketika itu. Maka ketika kita berdoa itu mengamalkan perintah Rasul. Boleh bahasa kita. Itu pendapat ulama yang pertama. Yang kedua, tidak boleh kecuali yang diajarkan oleh Rasul. Maka yang berpendapat begini, dia akan memperbanyak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dalam riwayat hadis setelah turun ijazah Nasrullahi wal Fath, Rasul mencontohkan banyak membaca itu doa juga. Doa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya banyak-banyak baca itu. Atau baca doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat, seperti kepada Abu Bakar juga minta ampun juga. Allah ya, Allahumma inni zalamtu nafsi dan seterusnya. Jadi kemudian pendapat ketiga, kalau orang itu berdoa bahasa selain daripada bacaan Al-Quran, hendaklah dia baca dengan bacaan dalam hati. Ya, Allah tahu. Nah, ini pendapat yang ketiga. Menurut saya, kita bisa banyak-banyak doa dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, atau baca Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan perlu kita ketahui bukan waktu sujud saja doa dikabulkan, atau tempat baik berdoa antara azan dan qomat juga. Itu bisa bahasa kita. Doa baca boleh kita baca selain bacaan sholat. Maka yang aman waktu sholat seperti apa yang dicontohkan Rasul saja. Itu yang aman. Ya, wallahu a'lam. Kira gitu Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami mohon penjelasan. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan sholat wajib dan sholat sunat. Bagaimana kalau untuk tapi mohon penjelasan untuk sholat tobat? Karena saya menyadari bahwa kesalahan saya banyak sekali, kapan pelaksanaannya, salahnya juga lupa. Bagaimana pelaksanaannya dan apa bisa terus dan kapan? Bagus, bagus. Salat taubat ini ada hadisnya, tetapi diperselisihkan kedudukannya. Ya, ada yang menganggap dia sampai kepada tingkat bisa dijadikan hujah, ada yang tidak mau pakai. Tapi saya tidak melaksanakan salat taubat karena saya ragu-ragu, sehingga ya kalau kita sholat itu sebenarnya itu juga sudah merupakan yang penggugur dosa. Dan Nabi, bagaimana pendapatmu kalau seorang tinggal di sebelah sungai, dia 5 kali mandi satu hari, apakah masih tersisa dekil-dekil noda-noda tubuhnya? Tentu tidak ya Rasulullah. Demikianlah sholat yang ini. Jadi sholat itu sendiri itu adalah sholat taubat, sholat wajib, sholat sunat, semuanya itu sholat penggugur dosa. Ya Allah akan bersihkan selama tidak berbuat dosa
besar. Kalau dia berbuat dosa besar atau melakukan dosa yang tidak bisa dihapus dengan sholat, dia sadari itu, minta ampun kepada Allah, dia tinggalkan, diganti dengan amal soleh. Innallaha tawwabur rahim. Allah menerima taubat. Jadi saya ragu untuk mengamalkannya karena kedudukannya tidak mencapai tingkat sahih. Ya, tapi ada orang yang mengamalkannya. Hanya perlu kita ketahui juga ada hadis as-salatu duha salatu lil awwabin. Salat duha adalah salat bagi orang-orang yang membersihkan diri, yang taubat. Jadi salat duha itu insyaallah bersihkan dosa-dosa. Baik, sehubungan dengan waktu, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana